Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya Odet Pipapa. Ada pertanyaan kemarin yang sudah masuk kepada saya. Katanya begini, Odet Pipapa, saya itu melamar pekerjaan di PT IWIP tapi tidak diberikan jadwal MCU. Tapi teman-teman saya yang lain diberikan jadwal MCU. Kira-kira apa penyebabnya sehingga saya tidak diberikan jadwal MCU secara bersamaan dengan yang lain pemasukan berkas hari itu juga? Oke, saya akan jawab pertanyaan kamu. Jangan lupa support channel YouTube saya terus dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Jadi ceritanya begini, saya sudah chat panjang sekali sama dia. Jadi saya bilang, kamu sebenarnya mau masuk apa? Mau masuk TNI atau Polri? Bercanda, pagi-pagi masih puasa toh? Jadi dia bilang, saya ini kan kemarin KTP kan Maluku Utara. Saya rencana mau training loader. Oke. Jadi dia rencananya mau masuk training alat berat. Karena posisinya saat kemarin itu training loader itu lagi dibuka. Tapi kemudian beberapa hari kemarin ditutup. Sekarang juga training loader sudah dibuka. Itu informasi yang sudah saya peroleh per tanggal 20 kemarin. Itu training loader buka tapi penerimanya terbatas. Jadi kalau kalian mau bukan loader, sebenarnya eksavator yang dibuka. Begitu. Hari ini pun tidak ada loader, yang ada eksavator ya. Eksa tanpa SIM bisa melamar sekarang. Itu tanggal berapa hari ini? Hari Kamis. Nanti mau cek kalender sudah. Hari Kamis itu bulan Maret itu hari apa hari ini? Saya juga pusing. Hari apa hari tanggal berapa? Tapi ada, ini kayaknya tanggal 21 ya. Iya, 21. Jadi begini DP contoh bercerita di WhatsApp. Jadi saya bilang, sebenarnya ente ini dulu pernah kerja di PT IWIP. Dia bilang, ya saya dulu pernah kerja di PT IWIP. Oh begitu. Terus ente ini waktu itu undur diri secara baik-baik. Dia katakan, iya saya memang undur diri secara baik-baik. Oke. Jadi usul punya usul. Dia kan general worker. Jadi dia belum selesai kontrak 6 bulan, dia sudah undur diri. Dia cerita sama saya katakan, apakah saat itu undur dirinya karena kenapa? Dia bilang waktu itu kan saya hampir di PHK. Oh bagaimana bisa begitu? Jadi cerita panjang sekali turun dua waktu itu, malam itu. Saya bilang, lantaran apa? Dia bilang saya hampir saja berkelahi dengan pengawas. Oh, begitu karena mau berkelahi dengan pengawas. Dia bilang iya. Tapi saya kemarin kasih masuk berkas itu bisa, tapi tidak diberikan jadwal MCU. Oke. Jadi kalau kalian semua ini yang merasa bahwa saya itu adalah ex IWIP atau mantan karyawan PT IWIP, kalau untuk undur diri secara baik-baik sesuai dengan prosedurnya itu bisa pemasukan berkas kembali setelah 3 bulan. Tetapi kalau undur diri secara tidak baik-baik atau kabur begitu saja, yang kemarin katanya saya waktu training juga orang tua meninggal saya langsung pulang tanpa melapor. Nah, itu juga bisa dikategorikan 1 tahun lagi baru bisa pemasukan. Kenapa? Karena harus ada pemutihan database kalian, baru bisa kalian pemasukan berkas kembali. Tetapi kalau untuk masalah yang tadi curhat kepada saya, yang katanya tidak diberikan jadwal MCU. Jadi kasus di PT IWIP kalau hampir berkelahi dengan pengawas, dan saya tanya pengawas itu adalah pengawas apa? Indonesia atau Cina? Katanya pengawas Cina. Oke. Jadi dia disuruh begini sama pengawas Indonesia. Sekarang kamu ini kan sudah masuk SP3. Katanya ini mau SPT. Sebelum kamu itu di PHK atau tidak lanjut kontrak, lebih bagus undur diri secara baik-baik sudah. Siapa tahu nanti ke depan bisa melamar kembali. Oke. Jadi dia undur diri baik-baik nih. Tapi yang namanya ada masalah seperti itu, tetap riwayat pekerjaan kita atau riwayat masalah kita tidak akan hilang dari sistem. Oke, paham ya? Tidak akan hilang dari sistem. Itu berarti berkas kamu kemarin itu memang diterima oleh staf HRD di PT IWIP.
Tetapi masih ada pertimbangan lagi dari mereka untuk memberikan jadwal MCU kepada kamu. Mereka pasti akan cross check dulu dari keterangan atau riwayat pekerjaan kamu kemarin. Mereka mungkin cross check ke lapangan kamu atau divisi lama kamu. Apakah pernah ada kejadian seperti ini? Ini dari saya saja, bukan dari staf HRD. Saya tanya lagi ke dia, apakah staf HRD memberikan saran kepada kamu pulang saja, nanti menunggu telepon? Dia katakan, betul sekali ODP Papa. Saya disuruh pulang oleh staf HRD, nanti dorang akan telepon pas saya. Kalau memang sudah dibutuhkan, dorang kasih tahu begitu. Terus saya tanya, sekarang sudah pulang? Dia bilang, sekarang saya sudah 2 bulan ini ada di Lelilef. Karena saya masih menunggu panggilan, belum ada kabar. Oke. Jadi untuk kalian semua ini yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp, silakan klik bergabung di bawah supaya kalian terhubung dengan saya di WhatsApp. Ada pertanyaan bisa langsung dipertanyakan kepada saya, ataukah ada permasalahan apa yang bisa saya berikan solusi, silahkan saja. Jadi saya katakan lebih baik cari pekerjaan yang lain dulu. Semisalkan ada mungkin pekerjaan sampingan di Lelilef, atau mau balik ke kampung halaman dulu untuk sementara, ya balik dulu ke kampung halaman sementara. Tapi pastikan nomor HP-nya tetap aktif. Karena itu masih mereka verifikasi lagi. Jadi dia bilang, oke sudah, mungkin 1-2 hari ini saya balik dulu. Saya bilang, iya balik dulu, mungkin kalau ada pekerjaan lain ya dikerjakan di kampung. Tapi kalau memang dapat panggilan, harus secepatnya datang ke Lelilef untuk melakukan yang namanya MCU di PT IWIP. Jadi kalau nama kalian sudah berada di dalam list, berarti telepon tidak diangkat, dilewatkan. Kalau contoh 1000 orang yang akan dipanggil, berarti tunggu 1000 orang itu habis dulu baru kembali lagi di kamu punya nama, begitu. Jadi itu yang tadi saya bilang, selesai MCU pun harus nomor HP tetap aktif. Jangan sampai ada panggilan untuk MCU yang berikut. Jadi hanya itu saja yang mungkin bisa dapat saya gambarkan kepada kalian semua. Dan terakhir di sini saya mau tambahkan lagi, yang sudah terlanjur masuk general worker, yang sudah terlanjur masuk ke DT 10 roda, loader, EXA, dan jenis pekerjaan apa saja di PT IWIP. Ini banyak orang yang mengatakan, apakah kita itu bisa mutasi? Kalau mutasi jalurnya itu, begini Pak, ini sedikit saja, mungkin 1 menit saya tambahkan. Jalur mutasi, kalian hubungi divisi kalian, atau ke admin kalian. Ini minta jalur mutasi. Terus nanti kalau dari admin atau divisi kalian memberikan izin kepada kalian untuk pindah, kalian dipersilakan cari divisi yang akan kalian pindah. Kalian cari sendiri. Itu kalau mereka mau. Tapi kalau mereka tidak mau, mereka tidak akan berikan. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Jika kita ingin sekali mutasi tapi tidak bisa diberikan, berarti tidak bisa. Kalau seandainya dari DT 10 roda untuk pindah ke trailer, itu saya rasa masih bisa mudah pengurusannya. Tetapi kalau dari DT 10 roda untuk pindah ke EXA, itu agak susah sebenarnya. Kenapa? Karena tidak sinkron. Karena itu ibarat ikan yang kita paksakan untuk hidup di daratan. Begitu ya Pak? Dan ada dari sekian orang yang bertanya untuk mutasi, ini ada 1 orang yang berkomentar bahwa karena tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Presiden. Begini Pak, sebelum kita melakukan tanda tangan kontrak di PT IWIP, kita sudah dipersilakan untuk baca semua PKB yang ada. PKB itu sudah saya bahas 1 tahun lebih mungkin kemarin. Itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Itu saya lap kalau bilang Partai Kebangkitan Bangsa. PKB itu adalah Partai Bulan Bintang. Oh itu PBB. Jadi PKB itu, di PKB itu adalah perjanjian kerja bersama. Itu sudah tertuang semua. Saat mau kontrak HRD bilang baca dulu 30 menit. Terus setelah 30 menit HRD tanya juga, bagaimana Bapak mau lanjutkan kontrak ataukah tidak mau melanjutkan kontrak setelah baca isi perjanjian tersebut. Jadi kalau Anda sudah tanda tangan berarti Anda sudah setuju kontrak dengan PT IWIP. Dan aturannya itu diterapkan oleh PT IWIP.
Anda tidak bisa berkata-kata apa lagi terkecuali PT IWIB tidak memberikan hak Anda. Hak itu berupa jaminan kesehatan kerja, terus ada jaminan kecelakaan kerja, terus itu yang dicantumkan dalam BPKB. Motor kamu BPKB, ampun, astagfirullah, puasa saja kuntung sampai sebenarnya ini. Yang dicantumkan dalam BPJS, bukan BPKB. Jadi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan tetap ada. Terus gaji, itu yang paling utama. Itu diberikan hak kita. Jadi kita tinggal menjalankan kewajiban kita yang diberikan oleh PT IWIB. Kita jalankan dulu kewajiban, baru kita bisa menerima semua itu. Begitu. Jadi setiap mau tanda tangan PKB, itu harus dibaca selama 30 menit. Kalau setuju, oke. Kalau tidak setuju, kembalikan. Saya rasa cukup video saya sampai di sini. Jangan lupa support terus channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Sampai ketemu, salam dan sampai jumpa. Bye bye.